Selamat pagi. Wah, udah pada siap ya buat ikut ibadah anak? Nah, gimana kabarnya? Baik-baik? Sehat-sehat? Wah, puji Tuhan. Udah siap belum ikut ibadah Pratama? Oke, mantap. Gitu dong, semangat banget nih buat ke gereja. Buat dengerin firman Tuhan. Ya, meskipun kita nggak bisa ketemu, tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu nih. Kita mau nyanyi lagu yang semangat. Nah, nyanyinya ini Karya sebenarnya tuh nggak mau sendiri gitu loh. Ada temennya Kak Ria mau bantu ngiringin kita buat nyanyi sama-sama. Penasaran? Nih, dia udah kirim video nih buat nemenin kita. Yuk, kita mau nyanyi sama-sama. Nyanyi Bila Roh Allah Ada. Nyanyi sama-sama ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita ulangi lagi ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. 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 Yeay, terima kasih Kak Joshua. Wah, tuh temannya Karya yang mau bantuin kita untuk sama-sama bisa puji Tuhan bareng. Namanya Kak Joshua. Gitu. Habis ini kita mau ngapain coba? Apa? Bener banget, kita belum berdoa ya. Oke, yuk kita sama-sama mau berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan sudah berkati dan juga bangunkan kami pagi ini untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Kakak Pamong yang akan menyampaikan dan juga Engkau berkati kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tunggu. Apa itu rame-rame ya? Itu loh. Iya, kan hari ini hari Pentakosta. Iya, kan 50 hari setelah hari Paskah itu namanya hari Pentakosta. Ada yang inget gak? Hari Pentakosta itu apa sih? Apa? Hari turunnya Roh Kudus. Boleh. Nih ya, kalau pengertiannya dari orang Yahudi zaman yang dulu, itu tuh Pentakosta adalah hari di mana mereka memberikan persembahan hasil panen atau hasil bumi ke Yerusalem. Nah, kita mau lihat
Bacaan kita dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-1 sampai 13. Oke. Nah, dari bacaan kita itu di situ menjelaskan bahwa pada zaman itu hari Pentakosta, orang-orang itu banyak datang ke Yerusalem. Nah, orang-orangnya dari mana aja sih? Orang-orangnya itu ya ada dari Galilea, terus ada yang dari Yudea, terus Roma, Yunani, sama Arab. Tuh bahasanya tuh beda-beda. Terus lihat ada satu rumah, itu tuh ada banyak orang itu berkumpul dan mereka berdoa. Terus tiba-tiba ada yang keluar nih, namanya Bapak Petrus. Nah, Bapak Petrus ini tuh tiba-tiba itu bilang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Terus tahu nggak apa yang terjadi? Orang-orang yang tadinya datang dari berbagai daerah itu mereka itu semua tuh ngerti apa yang diomongin sama Bapak Petrus ini. Kok bisa? Nah, jawabannya karena Bapak Petrus dan Rasul lainnya itu mereka sedang berkumpul, mereka berdoa, dan di situ Tuhan yang memberikan mujizat, di mana kalau misalnya kita ingat zaman waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus kan bilang, aku akan memberikan kepadamu orang penolong, pribadi yang menolong kamu nantinya. Nah, pada hari Pentakosta ini, Tuhan yang memberikan Roh Kudus ke dalam hati orang-orang percaya dan menolong orang-orang percaya untuk bisa percaya pada Tuhan Yesus dan melakukan hal-hal yang baik tentunya. Nah, dari situ kenapa kok bisa sih orang-orang yang datang dari Yudea dan dari Galilea, dari Arab, itu tuh mereka tuh bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Petrus. Nah, dari situ mulai nih banyak orang tuh yang kayak kayak percaya nggak percaya kayak gitu loh. Terus habis gitu setelah mendengar Bapak Petrus ini, akhirnya mereka percaya dan mereka mau memberikan dirinya untuk dibaptiskan. Nah, setelah mereka mendengar dan mereka percaya, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada zaman itu? Yang dilakukan mereka ialah mereka berbuat baik, mereka berdoa, terus juga mereka belajar dengan tekun, dan juga mereka saling berbagi. Karena gak mungkin kan kalau misalnya dalam satu rumah atau satu perkumpulan persekutuan itu mereka memiliki ekonomi yang sama, mereka memiliki iman yang sama. Nah, dari situlah orang yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi, mereka membantu, mereka menolong orang-orang yang berkekurangan. Mereka juga membantu secara iman dan mereka belajar bersama, mereka saling mendoakan. Dari situlah orang-orang percaya, mereka saling mendukung, mereka saling support untuk bisa bertumbuh dan semakin percaya sama kebenaran firman Tuhan. Dan itu semua gak lepas dari pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam hati mereka. Nah, terus habis gitu kira-kira orang-orangnya itu bertambah gak ya? Orang-orang percaya? Bertambah, kira-kira berapa ayo? Hah? 100? Kurang, berapa? 500? Kurang. Tahu gak berapa? Nambah, kira-kira tuh 3.000 orang. 3.000 orang itu yang semakin percaya sama kebenaran firman Tuhan Yesus. Wih, luar biasa banget ya Tuhan yang memberikan mujizat itu.
Nah, terus setelah itu timbul pertanyaan nih, kenapa sih kok bisa orang-orang itu bertambah banyak yang percaya? Karena mereka melihat kesetiaannya orang-orang percaya ini dalam mereka belajar, dalam mereka bersekutu, dalam mereka berdoa. Mereka itu setia dan mereka saling menolong. Yang tadi itu, yang Karya bilang kalau misalnya ada yang kekurangan, yang satunya berbagi karena apa yang dimiliki dia, itu juga milik kamu, kayak gitu. Kalau misalnya nih, gambarannya ketika kamu lagi di sekolah, sebelum masa corona nih, ketika kamu di sekolah, kamu bawa bekal. Terus ada temanmu tuh yang kayak lihat, terus dia tuh kayak muka-muka pingin gitu. Terus kamu kan punya, nah kamu berbagi sama dia, ini aku ada nih, kita bagi yuk, ini buat kamu. Nah, kayak gitu. Terus juga yang sering kita lakukan juga ketika ada momen Natal atau momen Paskah, ada yang berbagi ke panti asuhan, ke panti jompo. Tapi nggak hanya pada saat itu aja ya, kita bisa kok berbagi, berbuat baik itu setiap saat dan tidak ada yang bisa membatasinya, kayak gitu. Nah, itu hari Pentakosta. Gimana? Kamu masih penasaran nggak sama Pentakosta itu seperti apa sih kalau di zaman sekarang? Kalau di zaman sekarang, kita sebagai orang percaya, kita anak-anak Tuhan, Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus dalam hati kita. Sekarang saatnya kita untuk menjadi penerus Allah untuk berbuat baik kepada sekitar kita. Dengan cara apa sih Kak, kalau di zaman sekarang, apalagi ada masa-masa corona ini, kita bisa kan berdonasi melalui media sosial ataupun juga lewat donasi yang sedang dibuka sekarang melalui orang tua kita bisa ngajak, ayo kita berdonasi yuk. Atau enggak, kalau ada yang suka kreativitas nih, ada yang buat masker, terus juga ada yang suka masak-masak, bisa dibagi ke teman-teman yang sedang membutuhkan, kayak gitu. Nah, untuk merecall nih, teman-teman tadi nyimak apa enggak ya ceritanya? Karya punya pertanyaan dari cerita yang tadi Karya sudah ceritain, masih ingat nggak? Ayo. Oke, sekarang pertanyaan pertama nih. Ada berapa hari Pentakosta itu terjadi berapa hari setelah Paskah? Ini atau ini? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya, tada! Oke, ada yang betul? Mantap, berarti memperhatikan ya. Oke, pertanyaan kedua nih. Pertanyaannya kedua adalah, siapa yang tadi mengatakan untuk bertobatlah? Ini atau ini? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya, tada! Oke, lanjut. Dari daerah mana saja orang Yahudi itu datang ke Yerusalem untuk memberikan persembahan hasil panen atau buminya? Dari ini atau ini? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya, tada! Oke, kemudian ini bacaan yang kita baca dan renungkan ini diambil dari kitab ini atau ini? Ayo, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya, tada! Ada yang nyimak nggak ya tadi? Oke. Satu pertanyaan terakhir.
Apa saja yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada cerita tadi? Ini atau ini? 5, 4, 3, 2, 1. Wih, jawabannya wah, ada yang benar semua nggak ini? Ada yang benar semua? Oh, mantap. Itu dong. Stay fokus, ya kan? Oke, sebenarnya apa sih poin penting dari hari Pentakosta ini? Poin pentingnya adalah Karya mau ngajak teman-teman untuk memiliki hati yang bukan lagi hati yang takut untuk menyebarkan kebenaran, melainkan hati yang berani dan juga mau untuk meresponi bahwa kadang-kadang tuh ada yang kayak dalam hati kita tuh kayak ngomong, aku pengen berbuat sesuatu yang baik, aku pengen berbuat sesuatu yang benar. Lakukan itu teman-teman, gak perlu takut, gak perlu merasa bersalah, karena memang kita sebagai anak-anak Allah, Allah sudah memberikan Roh Kudus dalam hati kita untuk kita bisa meneruskan kasih itu kepada sesama kita dan juga sekitar kita, baik itu orang tua, keluarga, teman-teman, guru, dan lain sebagainya. Jadi gak perlu takut ya. Oke, mau jadi penerus kasih Tuhan? Mau? Oke, kalau gitu mari kita berdoa ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur kami boleh memiliki waktu untuk kami bisa merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau Tuhan sudah berikan Roh Kudus dalam hati kami, agar kami bisa berani dan kami mau untuk berbuat baik dan menyatakan kebenaran-Mu di sekitar kami melalui apapun itu Tuhan. Engkau yang bimbing kami, Engkau yang sertai kami, supaya kami bisa menyebarkan kasih Tuhan dan juga banyak orang memuliakan nama Tuhan dengan melihat perilaku kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa doa ini ke dalam doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta.